Ciel dan Flegon, selamat menapaki rumah tangga yang ada dalam kasih Allah. Banyak hal indah akan terjadi. Kalau dua orang menikah, dua-duanya kan datang dari keluarga yang berbeda. Dua-duanya sudah menjalani sepertiga sekurangnya dari masa hidup mereka dengan pola di keluarga itu. Pola makan mungkin beda, pola tidur beda, pola berkelahi beda, pola ngatur duit beda, pola ibadah juga beda. Dan kini sekarang dipersatukan. Tentu cukup banyak yang harus disesuaikan. Cukup menakutkan. Sebenarnya bila masing-masing tidak tahu risikonya. Kalau kita lihat-lihat orang yang berhasil dalam hidup rumah tangganya seringkali memulai langkah berkeluarga dengan menyadari dan memperhitungkan masa depan seperti itu. Yang belum tentu mudah, perlu banyak penyesuaian. Dan mereka sadar bahwa kedua belah pasangan bahkan keluarga besar harus terus-menerus bersedia diubahkan. Sulit dan bisa menakutkan. Bicara soal hidup dalam kasih dan ketakutan, surat Yohanes 1 yang tadi kita baca dan dipilih oleh kedua mempelai, memang berbicara tentang hidup dalam kasih yang bisa mengatasi ketakutan. Di dalam kasih, ketakutan bukan hanya diatasi, lenyap. Dan mudah sekali orang menafsirkan ayat ini dengan memandang bahwa bila kita menikah, punya keturunan dan sebagainya, bila kita saling mengasihi, apalagi sepasang suami istri, pasti nggak ada ketakutan. Ketakutan pasti hilang. Bila kita terus memupuk kasih kita berdua dan terus saling mencintai, setia, bersedia berkurban dan bekerja keras, semua akan beres dan ada kebahagiaan. Jadi sekali lagi orang banyak berpikir kalau kedua pasangan bisa saling mengasihi, maka tidak ada ketakutan. Yang ada kebahagiaan. Tapi surat Yohanes ini dan seluruh pasal sebenarnya tidak bicara itu. Padahal seluruh kitab Yohanes memang bicara tentang gambaran emosional. Tentang intiman dengan Tuhan, penyatuan di dalam kasih dengan Tuhan gitu ya. Mungkin kalau orang di Jawa Tengah lebih cocok dengan istilah manunggaling kawula Gusti gitu ya. Mirip seperti itu. Isinya jelas. Jelas ketakutan itu disebut di Alkitab karena dikenali fakta di dalam hidup kita semua pernah takut. Pernah punya ketakutan dan bisa berulang mengalami ketakutan. Juga yang kita hadir di pagi ini. Juga dalam diri saya. Ya, kita bisa kena itu. Tetapi
tekanan yang dikatakan itu tidak bisa begitu saja lenyap dikurangi bila ada kasih manusia. Sehebat apapun, dua orang sehebat apapun kasihnya itu lenyap. Tidak seperti itu. Artinya ayat 18 dari pasal 4 ini menjelaskan hidup dalam kasih ada saat dimana ada kondisi dimana ketakutan lenyap. Artinya hidup di dalam kasih Allah. Jadi bukan berdasarkan hanya kasih kita. Kasih kita nggak akan cukup. Pernikahan Kristen itu digambarkan katakan dua cincin. Di tengahnya ada salib. Selama salibnya di sana ditarik kemanapun juga akan bersatu. Sebagus apapun cincin, semahal apapun cincin, nggak ada salibnya akan mudah terpisah. Yang setia itulah Yesus Juru Selamatku. Sekali lagi, sekuat apapun kita saling mengasihi, menyayangi, dan sebagainya, itu tidak cukup untuk mengalahkan ketakutan. Apalagi berbagai problem pasti akan hadir di dalam perjalanan hidup keluarga kita. Pasti ada. Bahkan ada katanya setiap keluarga ada salibnya sendiri. Biasanya kalau katekisasi pernikahan saya memberikan 2 set formulir 92 pertanyaan pada suami istri. Pertanyaannya sederhana, situ mau punya anak berapa? Menarik sekali. Sebagian besar bilang yang satu pengen anaknya 2, pengen 1. Ya. Lalu kalau bank account 2 terpisah, apa 1 jadi sama atau 3, 2 bersama, 1 yang sama, 2 yang terpisah. Itu bisa beda-beda lagi. Kalau istrinya karirnya lebih meningkat dari suaminya rela apa enggak? Yang begitu bisa rame. Jarang sekali yang menikah lebih dari 90% match. Kalau itu saya curiga kawin sama adik sendiri gitu. Biasanya ada aja. Dan memang itulah pernikahan sepanjang jalan kita belajar. Yohanes justru mengatakan kalau kita dapat mulai dengan menyadari bahwa kita ada dalam kasih Allah yang membuat diri kita ada, hadir dan berkembang, bekerja, punya keluarga, punya keturunan, kita akan masa damai dan bersyukur. Tantangan boleh datang, sukses boleh muncul, selama salibnya masih di tengah, cincin tidak akan terlepas. Ketakutan tidak punya tempat di dalamnya, kenapa? Karena kita bukan hanya percaya pada kasih Tuhan, tapi kita mempercayakan diri kepada si pemberi kasih. Saya, Phlegon Kun, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya mengaku dan menyatakan menerima Engkau, Devinia Michelle Nugroho, sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, saya berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap memeliharamu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Saya, Devinia Michelle Nugroho, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya mengaku dan menyatakan mengambil dan menerima Engkau, Phlegon Kun, sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, saya akan berjanji untuk memelihara hidup kudus denganmu.
Saya akan terus mengasihimu, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, baik dalam sakit maupun sehat, dan tetap menyayangimu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Shalom Flegon, selamat menapaki rumah tangga yang ada dalam kasih Allah. Ditambah dengan kalian saling mengasihi dan mau terus mempercayakan diri atas kawalan Tuhan sebagai yang mana Ia janjikan. Saya mendoakan dan yakin kalau mulai menapaki hidup berkeluarga dengan kesadaran, kerendahan hati dan kematangan seperti ini, bahwa kita butuh kasih dan kuasa pengawalan Tuhan, banyak hal indah akan terjadi.